Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali dengan Kak Martono di channel Tutor Matika. Kali ini kita akan membahas materi persamaan eksponen. Persamaan eksponen ini adalah materi kelas 10 peminatan ya. Dilihat dari istilahnya, persamaan eksponen ya, berarti persamaan dalam bentuk perpangkatan ya. Dalam bentuk perpangkatan, nanti ada fungsi yang dipangkatkan atau ada fungsi yang menjadi pangkat. Nah, untuk lebih jelasnya kalian bisa simak video berikut ini. Namun sebelumnya, jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian sebanyak-banyaknya. Oke, langsung saja simak video berikut. Baik, kali ini kita akan membahas materi persamaan eksponen ya. Nah, untuk memudahkan kita mempelajari persamaan eksponen ini, kita harus ingat lagi sifat-sifat perpangkatan ya, perpangkatan di kelas 9 ya, kelas 9. Nah, seperti ini. Yang perkalian misalkan A pangkat M dikali A pangkat N, pangkatnya ditambah. Kemudian yang pembagian, pangkatnya dikurang ya. Terus ini pangkat lagi, maka pangkatnya dikali. Nah, sifat-sifat ini kita ingat lagi ya. Kemudian ini yang bilangan pokok atau basisnya beda, tapi pangkatnya sama, maka bisa kita gabung A kali B, gitu ya penulisannya, pangkat M. Kemudian apa lagi? Nah, ini yang pembagian, maka sifatnya sama kayak tadi yang perkalian. A pangkat M dibagi B pangkat M sama dengan A per B pangkat M. Sifat selanjutnya A pangkat 0. A pangkat 0 hasilnya 1 ya. Oke, lanjut. Kemudian pangkat negatif, kalau kita ubah menjadi pangkat positif maka jadi seper ya, seper A pangkat N. Begitu juga sebaliknya, kalau pangkat positif diubah ke per, jadi seper A pangkat min N gitu ya. Kemudian, nah ini yang pangkat pecahan, artinya A pangkat M per N itu sama dengan akar pangkat N dari A pangkat M. Begitu juga nanti sebaliknya ya, dari kiri ke kanan atau kanan ke kiri. Oke. Kemudian, nah yang akan kita pelajari di sini nanti bentuk-bentuk persamaan eksponen di sini. Nah, yang bentuk yang pertama yang ini ya, A pangkat Fx sama dengan A pangkat Gx ya. Nanti di sini yang basisnya berupa bilangan ya. Nanti ada juga yang basisnya berupa fungsi. Ya, kalau ini nanti bilangan pokoknya atau basisnya kita samakan ya, kita samakan. Kemudian bentuk yang kedua, nah ini ya, Hx pangkat Fx sama dengan Hx pangkat Gx ya. Basisnya berupa fungsi ya, basisnya berupa fungsi ini. Ini nanti ada 4 kemungkinan ya, tapi nanti kita bahas. Selanjutnya bentuk yang ini, kalau ini tadi basisnya yang sama, nah kalau yang ini basisnya berbeda tapi pangkatnya sama gitu ya. Kemudian bentuk yang keempat, nah kita akan bahas ini nanti. Kalau kita perhatikan, nah yang ini bentuknya seperti persamaan kuadrat ya. Cuman variabelnya di sini adalah bentuk eksponen. Nah, ini yang akan kita bahas nanti. Oke, kita ke bentuk yang pertama. Nah, yang bentuk apa tadi? Bentuk yang pertama yang A pangkat Fx sama dengan A pangkat Gx. Nah, di sini nanti kita akan menyamakan bilangan pokok ya. Nanti misalkan ada 32 dengan 64 misalnya. Nah, bilangan pokoknya berapa? Nah, itu kita samakan sama-sama 2, misalkan 2 pangkat. Oke. Nah, kalau seperti ini, kalau sudah bilangan pokoknya sama, maka nanti pangkatnya tinggal kita samakan pangkatnya. Fx sama dengan Gx gitu ya. Nah, contohnya misalkan ini soalnya, tentukan nilai X yang memenuhi persamaan. Nah, ini akar pangkat 3 dari 8 pangkat X tambah 2 sama dengan 1/32 pangkat 2 min X. Nah, bagaimana cara mengerjakan soal seperti ini ya? Oke, penyelesaian. Nah, oke, kalau kita perhatikan
Ini bilangan pokoknya 8 dan 32. Nah, ini kita samakan bilangan pokoknya atau basisnya berapa? Ya, 2 pangkat ya. Dimana 8 itu 2 pangkat 3, 32 itu 2 pangkat 5 ya. Oke, sekarang gimana caranya? Nah, 8-nya kita ubah dulu menjadi 2 pangkat 3 ya. Sama dengan yang 32-nya kita ubah menjadi 2 pangkat min 5. Nah, kenapa tadi pakai sifat yang tadi ya? Karena dia seper ya, 1 per 2 pangkat 5 kita naikkan jadi 2 pangkat min 5. Oke, selanjutnya. Nah, yang ini karena pangkat-pangkat lagi kita kali 2 pangkat 3x ditambah 3 kali 2 6. Nah, yang ini yang akar pangkatnya ini yang di luar jadi pembagi ya, jadi per 3. Oke. Kemudian yang ini tinggal kita kalikan ya. Sama dengan berarti 2 pangkat min 5 kali 2 min 10 min 5 kali min x jadi plus 5x. Nah, sekarang kan bilangan pokok atau basisnya sudah sama ya. Kalau sudah sama maka pangkatnya tinggal kita samakan seperti ini ya. 3 plus 6 per 3 berarti sama dengan pangkat yang ini sama dengan min 10 tambah 5x. Oke. Nah, selanjutnya kalau sudah seperti ini aljabarnya gimana nih? 3-nya bisa kita kalikan ke kanan ya. Kita kalikan dengan yang di ruas kanan. Jadi 3 plus 6 sama dengan ini jadi min 30 plus 15x. Oke. Selanjutnya tinggal kita pindah ruas saja ya untuk mendapatkan nilai x-nya. Ya, 6 tambah 30 ini jadi 36, ini 15x dikurang 3x jadi 12x. Maka x-nya sama dengan 36 bagi 12 sama dengan 3. Nah, ini cara menyelesaikan soal seperti ini. Kita samakan bilangan pokoknya dengan mengingat tadi sifat-sifat pada perpangkatan ya. Oke, kemudian kita ke bentuk selanjutnya, bentuk yang kedua. Hx pangkat fx sama dengan hx pangkat gx. Jadi ini bilangan pokok atau basisnya berupa fungsi, pangkatnya juga fungsi. Nah, ini ruas kanan dan ruas kiri, bilangan pokoknya sama ya. Basisnya sama. Oke, kemudian pangkatnya berbeda. Nah, ini ada 4 kemungkinan ya, ada 4 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama ya, yaitu pangkatnya sama ya. Kalau basisnya sama, otomatis pangkatnya supaya dia sama, maka pangkatnya harus sama ya. Maka fx sama dengan gx. Kemungkinan yang kedua, nah hx-nya sama dengan 1. Nah, basisnya hx sama dengan 1. Nah, ini tanpa syarat. Berapapun kalau 1 ini 1, fx sama gx-nya mau berapapun akan tetap hasilnya 1. Jadi ruas kiri sama ruas kanan tetap 1. Ya. Kemudian kemungkinan yang ketiga hx sama dengan min 1. Kemungkinan yang keempat hx sama dengan 0 ya. Untuk hx sama dengan min 1, nah ini ada syaratnya, yaitu apa syaratnya? Ini ya. Syaratnya fx dan gx atau pangkatnya ini harus sama-sama genap atau sama-sama ganjil ya. Kalau berbeda ya, kalau berbeda ada yang genap ada yang ganjil, berarti nilai x-nya tidak berlaku nanti ya, tidak memenuhi. Oke. Kemudian yang keempat, kemungkinan yang keempat hx sama dengan 0 ini syaratnya apa? Pangkatnya harus positif. Si fx dan gx-nya harus lebih dari 0 ya, gx lebih dari 0 atau positif ya. Karena ini kan hx-nya 0 ya. Kalau fx dan gx-nya nanti negatif, maka jadi misalkan 0 pangkat min 3, maka jadi 1/0 pangkat 3, 1/0. Nah, tidak terdefinisi. Makanya syaratnya harus positif ya. Nah, itu. Oke, kita ke contoh soalnya. Nah, contoh soalnya seperti ini. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan x min 2 pangkat x kuadrat plus x sama dengan x min 2 pangkat 2x plus 12 ya. Basisnya sama x min 2 x min 2. Nah, berarti ini yang hx-nya ya. Kemudian ini fx-nya, terus yang ini gx-nya. Oke, kita lihat penyelesaiannya sekarang.
Kemungkinan yang pertama yaitu fx sama dengan gx pangkatnya. Nah, tinggal kita lihat fx-nya berapa, gx-nya berapa ya. Nah, tinggal kita masukkan fx-nya x kuadrat plus x sama dengan gx-nya 2x plus 12 ya. Kemudian kita pindah ruas ya, ubah ke bentuk persamaan kuadrat. Maka bentuknya menjadi seperti ini. X kuadrat min x min 12 sama dengan 0. Selanjutnya apa nih? Kalau persamaan kuadrat, nah maka kita faktorkan ya. Kita faktorkan menjadi x plus 3, x min 4 sama dengan 0. Ya, mudah-mudahan kalian semua sudah bisa memfaktorkan ya persamaan kuadrat. Nah, dari sini maka kalau kita keluarkan nilai x-nya, kita peroleh x sama dengan min 3 atau x sama dengan 4. Kita sudah memperoleh dua nilai x yang memenuhi ya. Kemungkinan yang kedua sekarang, hx sama dengan 1. Hx-nya apa tadi? X min 2. Nah, maka kita masukkan di sini. X min 2 sama dengan 1 ya. Pindah ruas, maka kita peroleh x sama dengan 3. Nah, kita sudah dapat berapa? Dapat 3 ya. Min 3, 4 sama 3. Kemungkinan yang ketiga, nah, hx sama dengan min 1. Nah, oke, masukkan lagi hx-nya. X min 2 sama dengan min 1. Dari sini kita peroleh X sama dengan 1. Tapi ingat, untuk yang min 1 tadi ada syaratnya, pangkatnya harus sama-sama genap atau sama-sama ganjil. Oke. Berarti si X-nya ini kita masukkan ke pangkatnya, yaitu fx sama gx. Nah, untuk fx, f1 berarti masukkan ke fx-nya x kuadrat tambah x. Jadi 1 kuadrat tambah 1 sama dengan 2. Nah, sekarang coba yang gx-nya, g1 berarti 2 kali 1 tambah 12, 14. 2 apa? Genap ya, 14 genap. Nah, ini sama-sama genap. Berarti untuk x sama dengan 1 ini memenuhi ya, kita tandai ya, x sama dengan 1 memenuhi. Kemudian kemungkinan yang keempat, hx sama dengan 0 ya. Berarti hx-nya si x min 2 ini sama dengan 0. Dari sini kita peroleh x sama dengan 2. Syaratnya apa tadi? Hx sama dengan 0. Ya, kedua pangkatnya fx sama gx harus positif, lebih dari 0 ya. Ya, coba kita hitung f2-nya 2 kuadrat tambah 2 sama dengan 6. Kemudian G2-nya ya, masukkan ke pangkat G sekarang. Berarti 2 kali 2 tambah 12 sama dengan 16. Ya, kedua-duanya sama-sama positif. Fx-nya lebih dari 0, 6 ya. Gx-nya 16 tadi lebih dari 0. Nah, maka x sama dengan 2 ini memenuhi ya. Berarti kita memperoleh berapa nilai x? 1, 2, 3, 4, 5 ya. Himpunan penyelesaiannya berarti ada 5 min 3 tadi ini 1, 2, 3, 4. Kalau pas penulisan di himpunan penyelesaiannya sebaiknya kita urutkan ya. Oke. Nah, ini cara menyelesaikan bentuk soal yang kedua ya. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang bentuk yang ketiga ya. Fx pangkat hx sama dengan gx pangkat hx. Ya, ciri khasnya apa di sini? Pangkatnya sama, basisnya berbeda ya, fx sama gx. Nah, yang pertama basisnya sama ya. Otomatis kalau pangkatnya sama, supaya sama basisnya harus sama ya. Fx sama dengan gx. Nah, ini enggak ada syaratnya ya. Kemudian yang kedua, hx atau pangkatnya ya. Pangkatnya udah sama nih, maka kemungkinannya hx sama dengan 0 ya. Sama dengan 0. Kalau pangkatnya atasnya ini 0, ini 0, maka otomatis kiri dan kanan menjadi 1 ya. Kan berapapun pangkat 0 sama dengan 1, kecuali 0 ya, kecuali 0. Maka syaratnya untuk hx sama dengan 0 ini basisnya tidak boleh 0. Nah, si fx tidak boleh sama dengan 0 dan gx juga tidak boleh sama dengan 0 ya. Nah, itu syaratnya. Ini ada dua kemungkinan ya. Oke, kita ke contoh soalnya.
Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan. Nah, ini x kuadrat plus x min 5 pangkat x kuadrat min 3x plus 2 sama dengan 2x plus 1 pangkat x kuadrat min 3x plus 2. Kalau kita lihat pangkatnya sama, basisnya berbeda ya. Nah, ini berarti pangkatnya tadi hx yang sama ya. Terus yang ini fx-nya, ini gx-nya. Oke, kita lihat penyelesaiannya. Kemungkinan yang pertama tadi apa? Ya, bilangan pokoknya atau basisnya sama, fx sama dengan gx. Tinggal kita masukkan ya, x kuadrat plus x min 5 sama dengan basis yang satunya 2x plus 1. Kita pindah ruas bentuk ke persamaan kuadrat. Nah, jadinya seperti ini ya. X dikurang 2x min 5 min 1 min 6. Tinggal kita faktorkan. Jadi x plus 2 kali x min 3. Dari sini kita peroleh nilai x-nya, x sama dengan min 2 atau x sama dengan 3. Nah, ini langsung jadi penyelesaiannya ya, tanpa ada syaratnya. Oke, kita langsung ke kemungkinan yang kedua. Hx sama dengan 0. Hx-nya apa tadi? Pangkatnya ya, x kuadrat min 3x plus 2. Ya, tapi ingat syaratnya ini ya. Basisnya si fx dan gx-nya tidak boleh sama dengan 0. Oke, masukkan x kuadrat min 3x plus 2 sama dengan 0. Tinggal difaktorkan. X min 1 kali x min 2 sama dengan 0. Ya, dari sini kita peroleh x sama dengan 1 atau x sama dengan 2. Tapi sampai sini kita belum tahu x sama dengan 1 sama x sama dengan 2 ini memenuhi atau tidak. Makanya kita tes dulu, kita cek dulu ke basisnya, yaitu fx sama gx. Untuk x sama dengan 1, f1 basis yang pertama 1 kuadrat tambah 1 min 5 sama dengan min 3. Nah, masukkan ke sini ya. Oke. Kemudian tidak sama dengan 0 kan? Tidak sama dengan 0. Tapi tunggu dulu, kita harus mengecek juga yang gx-nya ya. Gx-nya 2x plus 1, masukkan 2 kali 1 tambah 1 sama dengan 3, dan juga tidak sama dengan 0 ya. Karena dua-duanya tidak sama dengan 0, maka x sama dengan 1 ini memenuhi ya. X sama dengan 1 memenuhi. Tinggal untuk yang x sama dengan 2 sekarang kita cek ya. F2, 2 kuadrat tambah 2 min 5. Ingat masukkan ke fx-nya ya. Sama dengan 1. Ternyata tidak sama dengan 0 juga, tapi belum tentu memenuhi karena kita belum mengecek ke gx-nya. Sekarang g2, 2 kali 2 tambah 1 sama dengan 5. Oh, ternyata tidak sama dengan 0. Nah, karena dua-duanya ini tidak sama dengan 0, maka x sama dengan 2 memenuhi juga ya. Nah, berarti kita peroleh himpunan penyelesaiannya min 2, 1 dari sini tadi, kemudian 2 dari sini, dan 3 ini ya. Nah, itu gampang kan? Gampang ya. Oke, kita lanjut ke tipe soal yang keempat. A kali A pangkat fx pangkat 2 tambah B kali A pangkat fx tambah C sama dengan 0 ya. A dan B ini koefisiennya, C konstanta ya, seperti persamaan kuadrat. Nah, ini gimana caranya? Nah, nanti supaya memudahkan, A pangkat fx-nya atau eksponennya itu kita misalkan P dulu ya. Nah, boleh mau sama dengan M, mau sama dengan Y, atau apa saja boleh, asal jangan X ya, karena nanti akan membingungkan kita kalau pakai X. Pakai huruf yang selain X. Nah, setelah itu, maka ini akan membentuk A kali P kuadrat tambah B kali P tambah C sama dengan 0. Nah, ini kan bentuk persamaan kuadrat. Kalau persamaan kuadrat, cara menyelesaikannya ya memfaktorkan ya, dengan cara memfaktorkan ya. Kalau bisa, kalau nggak bisa ya pakai rumus ABC ya. Oke, sekarang kita ke contoh soalnya. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan 2 pangkat 2x tambah 2 ditambah 11 dikali 2 pangkat x min 3 sama dengan 0 ya. Nah, ini ada eksponennya 2 pangkat 2x plus 2.
cirinya biasanya di sini nanti ada 2 pangkat 1x, ada yang pangkat 2x ya. Oke, kita lihat penyelesaiannya. Nah, perhatikan. Untuk memudahkan ya, maka yang ini ada pangkat plus 2 ini ya, 2 pangkat 2x plus 2 kita pecah dulu ya menjadi seperti ini. Nah, 2 pangkat 2x plus 2 itu artinya 2 pangkat 2x kali 2 pangkat 2 ya, 2 pangkat 2. Nah, kalau ini dibiarkan saja. Jadi kalau ada pangkat plusnya itu kita keluarkan dulu ya, pangkat plusnya itu. Nah, ini kita taruh ke depan biar gampang. Nah, 2 pangkat 2-nya jadi 4 ya. 4 kali 2 pangkat x plus 11 kali 2 pangkat x min 3 sama dengan 0. Nah, seperti langkah tadi yang sebelumnya. Nah, ini kita ubah dulu ya. 2 pangkat 2x itu artinya 2 pangkat x pangkat 2. Jadi 2-nya kita keluarkan. Nah, supaya polanya seperti persamaan kuadrat ya. Oke. Nah, sekarang kita misalkan 2 pangkat x-nya ya, yang 2 pangkat 1x-nya sama dengan p. Nah, sama dengan p. Maka persamaan ini menjadi apa? Nah, yang pangkat 2x tadi, 2 pangkat 2x menjadi p kuadrat ya, sehingga menjadi 4p kuadrat ditambah 11 kali 2 pangkat x jadi 11p min 3 sama dengan 0 ya. Nah, ini kalau difaktorkan, nah di sini berarti kalian harus lancar memfaktorkan persamaan kuadrat ya. Nah, faktornya seperti ini. 4p min 1 dikali p plus 3. Dari sini kita dapat nilai p-nya, p sama dengan 1/4, p sama dengan berapa? Min 3 ya. Oke, nah perhatikan tadi kan nggak sampai sini ya penyelesaiannya karena kita disuruh mencari nilai x. Di sini ini baru p ya. Nah, perhatikan tadi 2 pangkat x-nya kan kita misalkan sama dengan p. Nah, sekarang kita masukkan lagi di sini. P sama dengan 1/4 berarti 2 pangkat x sama dengan 1/4-nya kita langsung ubah ke 2 pangkat min 2. Kita samakan bilangan pokoknya. Sudah sama 2 maka x sama dengan min 2 gitu ya. Oke, kemudian yang satunya p sama dengan min 3. Nah, 2 pangkat x sama dengan min 3. Nah, ini ternyata tidak memenuhi ya, tidak ada x yang memenuhi karena 2 pangkat berapapun x-nya mau negatif atau 0 atau positif, hasilnya akan selalu positif ya, tidak pernah hasilnya negatif, maka ini tidak memenuhi. Makanya nanti kalau ada yang hasilnya min di sini ya, maka tidak memenuhi. Oke. Nah, itu cara menjawab soal seperti ini. Maka himpunan penyelesaiannya ini saja ya, x sama dengan min 2. Oke. Gampang kan? Gampang ya. Ya, mudah-mudahan kalian bisa memahami beberapa tipe soal persamaan eksponen tadi. Nah, seperti biasa, silakan kerjakan latihan soal berikut ini ya. Ada 4 tipe soalnya ya. Oke, silakan dikerjakan supaya pemahaman kalian lebih mantap lagi ya. Dan jangan lupa tetap semangat belajar dan latihan soal ya. Oke, sampai di sini dulu penjelasan dan pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.